Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin wa rahmatan lil alamin wa 'ibratan lin nadhirin wa shifaa'an lil 'abidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbil 'arsyil 'azim. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini mempunyai beberapa nama, juga mempunyai beberapa fadilah. Di antara nama-nama surat Al-Fatihah yaitu Al-Fatihah. Disebut surat Al-Fatihah sebab surat ini sebagai pembuka dari seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ini bukan urutan turunnya, tapi disesuaikan dengan keadaan atau nama atau maksud daripada surat Al-Fatihah. Yang kedua, dikenal juga dengan Ummul Kitab, sebagai induk daripada isi Al-Quran. Jadi semuanya surat-surat Al-Quran, isi dalam Al-Quran itu terkandung dalam surat Al-Fatihah ini. Oleh karena itu surat ini diberi nama Ummul Kitab, induk daripada Alkitab. Yang kedua, diberi nama juga As-Sab'ul Masani. Sab'ul Masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Karena itu surat Al-Fatihah ini terdiri dari surah 7 ayat yang diulang-ulang setiap sholat, khususnya setiap sholat, dan selebihnya di luar sholat bagi orang Islam. Diberi nama juga Asy-Syafiyah, penyembuh. Lebih-lebih penyembuh hati, pikiran, ketegangan, kekacauan. Quran adalah sebagai penyembuh yang bisa menenteramkan hati, menenangkan hati. Sebagian di dalam ayatnya juga memberikan pengertian yang penuh dengan makna, yang memberitahu bahwa Quran itu bisa menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah akan bisa menenteramkan hati. Al-Fatihah juga diberi nama Alhamdulillah, karena surat ini diawali dengan Alhamdulillah yang mengandung arti yang sangat luas sekali. Juga Al-Wafiyah dan juga Al-Kafiyah. Nanti sambil berjalan akan dijelaskan. Setiap kita membaca Al-Quran harus kita usaha mengawalinya dengan membaca ta'awudz.
yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Jika kamu memulai membaca Al-Quran, maka mulailah dengan mohon lindung kepada Allah, yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa? Menurut Al-Quran, firman Allah memberitahu dalam Al-Quran bahwa iblis dulu bersumpah di hadapan Allah, fabima al-waitadi ya Allah, karena engkau membiarkan aku sesat ya Allah, maka aku akan berusaha min baini aidihim, dari depan manusia anak cucu Adam, dari belakang semuanya anak cucu Adam, di samping kanan dan kiri, akan aku membisik, akan aku merayu, akan aku pujuk, sehingga semua anak Adam tidak bisa bersyukur, tidak mau bersyukur kepada Allah, dan tidak menjadi orang-orang yang ibadah dengan sebaik-baiknya. Ada, tapi jumlahnya hanya sedikit ya Allah. Oleh karena itu sumpah iblis, janji iblis. Oleh karena itu, apa saja keinginan kita yang baik, pasti setan sudah ada di depan kita, sudah membisik kita. Oleh karena itu, apapun kebaikan yang hendak kita lakukan, jangan ragu, langsung bismillah lakukan. Tidak usah terlalu banyak dipikir. Sebab jika sesuatu perbuatan itu baik, lalu kita pertanyakan dalam diri kita sendiri, maka setan yang akan menjawabnya. Contoh, mau membaca Al-Quran, dipikir dulu, ya enggak, pasti setan yang akan menjawab. Tidak. Itu. Jadi kalau ingin melakukan kebaikan, termasuk membaca Al-Quran, langsung bismillah, ambil Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juga bangun jam 2 malam, sudah bangun, itu Allah yang membangunkan kalau itu orang yang beriman. Tidak usah pikir bangun enggak, setan yang akan menjawab. Tidak. Jadi sesuatu yang perlu dipikir, yang belum jelas baik dan tidaknya, baik dan buruknya, mau beramal, mau bersedekah, kalau sudah ada, udah nggak usah dipikir, laksanakan, serahkan dengan niat karena Allah. Ya. Apapun kebaikan yang ada di hati kita, yang hendak kita lakukan dengan bismillah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu mempunyai azam, keinginan yang kuat yang baik dalam kebaikan, maka laksanakan dengan tawakal kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama yang kita terangkan yaitu a'udzu, ta'awud, permohonan lindung. Jadi kalau Allah memberitahu ada surga, pasti ada surga. Allah memberitahu ada neraka, pasti ada neraka. Allah memberitahu akan kiamat, pasti kiamat. Allah memberitahu akan ada hisab, hari penimbangan amal, pasti ada. Demikian pula kalau kita disuruh Allah mohon lindung kepada Allah, karena apa? Karena setan mengganggu kita, berusaha untuk membisik kita. Nah, kebaikan yang terbaik dalam kehidupan kita ini di samping syahadat, sholat, membaca Al-Quran. Saking pentingnya membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, sampai Allah berjanji dalam sebuah hadis akan memberikan imbalan orang yang membaca Al-Quran per huruf
Satu huruf 10 kebaikan. Kata Rasulullah, ana lam aqul alif lam mim harfan walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Berarti kalau kita baru membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan nilai pahala kebaikan 10 kali 3 sama dengan 30. Apalagi kalau satu halaman, apalagi satu juz, apalagi hafal Al-Quran, apalagi murojaah terus menerus, semuanya itu ada nilainya. Ma yalfidh min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita ucapkan, baik maupun buruk, semuanya itu direkam, dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, imbalan yang begitu besar orang yang membaca Al-Quran itu karena apa? Itu supaya mendorong manusia, khususnya umat Islam, untuk mengkaji, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Sebagai rangsangan supaya kita begitu dekat dengan Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin selayaknya sepatutnya sepanjang hidupnya selalu menimang-nimang Al-Quran. Quran menjadi bacaannya, Al-Quran menjadi penenang hatinya, Al-Quran menjadi amal ibadahnya. A'udzu, aku mohon lindung, billahi kepada Allah, minasyaitan, dari setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Setan ini semua bentuk kejahatan yang jahat itu namanya setan. Jin yang jahat juga namanya setan. Manusia yang jahat juga namanya setan. Jadi ada syayatinal insi wal jinni, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Jadi semua yang mempengaruhi manusia untuk berlaku jahat itu adalah setan. Ar-rajim ini ikut wazan fa'il, itu yang terkutuk. Jadi pelaku, mereka yang terkutuk, yang dikutuk. Jadi aku mohon lindung dari godaan atau gangguan setan yang terkutuk. Insya Allah, jika kita akan melakukan suatu kebaikan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah lah yang akan menjadi pelindung kita, penyelamat kita. Nah, membaca Al-Quran termasuk Al-Fatihah ini diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan asma Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih atau Maha Pemberi. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, lagi Maha Pemberi. Yang Maha Pengasih, Maha Pemberi hanya Allah. Tidak ada manusia yang maha. Yang superlatif, yang maha hanya Allah. Paling tinggi manusia hanya pemberi. Tidak ada yang maha pemberi. Sebab manusia hanya memberi kepada siapa yang memberi kepadanya. Manusia hanya memberi kepada orang yang baik kepadanya. Tapi manusia tidak mau memberi kepada orang yang memusuhinya. Sedangkan Allah, siapapun yang berupa makhluk, semuanya mendapatkan pemberian Allah. Baik makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Makhluk itu semua apa saja selain Allah itu namanya makhluk. Seluruh makhluk mendapatkan pemberian Allah. Baik yang bernyawa
maupun yang tidak bernyawa. Sampai pun manusia yang mengingkari Allah, bahkan yang memusuhi Allah, Allah beri. Makhluk yang ada di darat, di laut, semuanya mendapatkan pemberian Allah. Bahkan yang tidak percaya adanya Allah, Allah beri. Allah Maha. Ini bedanya dengan makhluk, dengan manusia. Ar-Rahim, Maha penyayang, sayang, Maha sayang. Tetapi ingat, yang disayangi oleh Allah hanya mereka yang mengikuti, tunduk patuh dengan kemauan Allah. Tunduk patuh dengan keinginan Allah. Dan agama itulah keinginan Allah. Quran itulah kemauan Allah. Oleh karena itu, yang mendapatkan sayang dari Allah hanya orang yang beriman, yang patuh kepada Allah. Lebih-lebih Ar-Rahim ini khusus bagi orang yang beriman nanti di akhirat. Non-Muslim tidak ada yang mendapatkan sayang dari Allah. Oleh karena itu, sifat Ar-Rahman lebih luas daripada sifat Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman meliputi seluruh makhluk, baik manusia maupun makhluk yang lain, baik manusia yang patuh maupun yang ingkar kepada Allah, mendapatkan pemberian dari Allah. Sedangkan Ar-Rahim hanya hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang beriman, yang taat dan patuh kepada Allah. Lebih-lebih nanti di akhirat, Ar-Rahim ini khusus bagi hambanya yang beriman. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, harus bangga, merasa bahagia, karena kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Allah mempunyai 100 kasih sayang. Baru hanya satu sifat kasih sayang Allah berikan sekarang ini di dunia ini. Baik makhluk yang ada di darat, makhluk yang ada di laut, sampai pun kata Rasulullah, binatang buas yang sayang kepada anaknya, itu baru pembagian dari satu bagian dari rahmat Allah itu. Bagian dari rahmat Allah. Yang 99 masih ada di tangan Allah. Untuk diberikan kabar pada siapa? Nanti laki-laki kepada orang yang beriman. Nanti di surga, gitu, di akhirat. Karena itu tanpa rahmat Allah, kasih sayang Allah, mustahil rasanya kita ini bisa masuk ke dalam surga. Kalau seandainya kita masuk surga bukan semata-mata karena amal kita, tapi karena Rahman, Rahim Allah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Saddidu wa qaribu, fa innahu la yanju ahadun min amali." Saddidu, yang benar dan luruslah kamu. Ini kalau sadid itu lain dengan shin. Shin yang ada titiknya, syadid. Kalau syadid itu sangat. Kalau tanpa titik sin, sadid. Ini kalau bahasa Indonesianya saya belum menemukan sinonimnya. Kalau dari bahasa Jawa ada, yaitu benar. Sadid itu sing benar. Benar itunya benar dan luruslah kamu. Benar menurut Allah, lurus terus menuju Allah dengan istiqamah. Wa qaribu, dan terus dekatkan dirimu kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sebab apa kata Rasulullah? Fa innahu la yanju ahadun min amali. Tidak ada manusia yang selamat hanya mengandalkan amalnya.
Wala anta ya Rasul, apakah juga engkau? Iya, aku juga. Aku selamat kada hayyatahum madani Allahu birahmatin min wa fadli. Aku selamat pun karena rahmat dan karunia Allah. Oleh karena itu yang kita cari di dalam hidup ini adalah bagaimana Allah itu sayang kepada kita. Sholat bukan asal sholat, puasa bukan asal puasa, zikir berdoa bukan asal zikir berdoa, tapi bagaimana dengan sholat kita itu Allah sayang kepada kita. Bagaimana dengan sujud, yang dengan sujud kita itu Allah sayang kepada kita. Bagaimana dengan zikir kita, berdoa kita, sehingga dengan zikir dan doa itu Allah sayang kepada kita. Kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan tulus ikhlas, dengan sekuat tenaga, agar dengan membaca Al-Quran yang kita baca itu Allah sayang kepada kita. Kita berusaha dalam hidup ini menjadi orang yang baik, yang suka beramal soleh, amal baik. Agar apa? Dengan amal soleh, amal kebaikan itu sepanjang hidup kita Allah sayang kepada kita. Setelah itu menginjak kepada ayat Alhamdulillah. Setelah Fatihah, setelah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdun, pujian. Al ini al-istighraqu, al-istighraq, menghabisi seluruh apa yang ada. Jadi artinya alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah. Jadi al itu ada namanya al-jinsi, al. Ya alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah, Rabbil alamin, Rabb, Rabbun, Rabba yurabbi rabban wa tarbiyatan, tarbiyah, pendidikan, mendidik, mengatur. Ada istilah jurusan tarbiyah, jurusan pendidikan. Mendidik itu mengatur. Rabb itu pengatur. Pengatur siapa? Rabbun nas, pengatur manusia. Rabbul alamin, pengatur seluruh alam semesta. Di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil alamin, Qul a'udzu birabbin nas, pengatur manusia. Contoh saja, manusia tidak bisa hidup tanpa makan. Kita tidak bisa hidup tanpa makan, harus makan. Tetapi apa peranan kita di dalam makan? Peranan kita dalam makan hanya satu, menyuap, dua, mengunyah, tiga, menelan. Setelah itu siapa yang memilah-milah makanan yang masuk ke dalam pencernaan makanan kita? Dialah Rabbuna, Tuhan pengatur manusia. Manusia pun tidak bisa hidup tanpa makan. Yang kita makan itu dari mana? Hasil usaha Pak tadi. Lalu apa peranan Pak tadi di dalam makanan yang kita makan? Hanya satu, menabur benih, dua, mumpuk, tiga, mengairi, yang keempat sudah dibiarkan. Lalu siapa yang menumbuhkan? Ha antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kaliankah yang menumbuhkan tanaman yang kamu makan? Ataukah aku, kata Allah, yang menumbuhkannya? Dialah Rabbul alamin, Tuhan pengatur alam semesta. Manusia tidak bisa hidup tanpa pemanasan matahari. Lalu siapa yang membuat matahari itu bisa bersinar dan terus bergerak? Dialah Rabbul alamin. Dan itulah seterusnya. Karena itu Alhamdulillah
segala puji hanya mutlak milik Allah. Habis tenggelam pujian. Tidak ada manusia yang berhak untuk mendapat pujian mutlak, tidak ada. Contoh, kalau kita memuji seseorang, oh orang itu pinternya, oh orang itu kuatnya, pinternya dari mana? Dari Allah. Kekuatannya dari mana? Dari Allah. Kita ingat dulu ada petinju, ya, Mike Tyson, bagaimana kuatnya, semuanya dunia memuji. Muhammad Ali, bagaimana semuanya memuji. Kekuatan itu dari mana? Dari Allah. Buktinya sekarang sudah lemah. Jadi semuanya kalau kita memuji seseorang, itu pujian itu sesungguhnya karena anugerah Allah. Oh orang itu pinternya, jeniusnya Allah. Sebab nanti akan pikun, lemah, tidak berdaya, bahkan hilang mati. Oleh karena itu segala puji di alam semesta ini hanya satu yang berhak mendapatkan pujian secara murni, secara utuh sempurna, itu hanya Allah. Ar-Rahman, tadi sudah kita terangkan, Maha Pengasih, Maha Pemberi. Yang Maha itu hanya Allah. Tidak ada satu pun manusia yang Maha, paling-paling pemberi. Sebab manusia hanya memberi kepada siapa yang memberi kepadanya. Manusia hanya memberi kepada siapa yang baik kepadanya. Manusia tidak akan memberi kepada orang yang memusuhinya. Allah, semuanya diberi oleh Allah. Yang iman, yang taat pada Allah, patuh pada Allah, diberi. Yang memusuhi Allah, mengingkari Allah juga diberi. Allah Maha. Tapi ingat, Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah hanya sayang kepada hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang patuh kepadanya. Allah tidak akan sayang kepada siapapun yang durhaka kepadanya. Lebih-lebih Ar-Rahim ini nanti khusus bagi orang yang beriman, yang bertakwa nanti di akhirat. Di akhirat yang mendapatkan Ar-Rahim dari Allah, sayang dari Allah, hanya orang yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, sementara kita orang yang beriman, orang Islam dalam posisi mungkin ekonominya sedang jatuh, mungkin kedudukannya sedang di bawah, sedangkan yang ada di atas adalah orang-orang yang kafir, orang yang mursal, orang yang fasik, tidak apa-apa, tetap saja dalam kelurusan kebaikan. Toh nanti Allah Maha Adil, Allah Maha Sayang, yang disayang di akhirat hanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena itu sifat Ar-Rahman lebih luas daripada sifat Ar-Rahim. Ar-Rahman meliputi seluruh makhluk, yang baik maupun buruk, di laut maupun di darat, bernyawa maupun yang tidak bernyawa, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Tapi Ar-Rahim hanya hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Maliki Yaumiddin. Malik, pemilik, penguasa. Yaumiddin, Yaumiddin, hari Ad-Din. Orang mengartikan Ad-Din itu agama. Malik Yaumiddin, pemilik, penguasa hari pembalasan. Tapi mengapa kok kalau Ad-Din itu artinya hari pembalasan? Kan ada kalimat yang lain yang langsung pembalasan, yaitu jaza. Kenapa Allah tidak menggunakan Malik Yaumil Jaza, Yaumiddin? Kalau memang Ad-Din di sini adalah jaza, pembalasan. Sebab Ad-Din, hari itu adalah hari pembalasan bagi siapa yang taat patuh pada agama Allah. Hari pembalasan pula bagi siapa yang durhaka, melanggar, mengingkari agama Allah. Oleh karena itu Allah menggunakan kalimat din sangat luas sekali. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepadamu nasta'inu kami mohon pertolongan. Ini ada ditinjau dari sisi ilmu bahasa. Di sini ada stasiun kata penekanan bahasa. Karena penderitanya didahulukan iyyaka daripada na'budu, iyyaka daripada nasta'in. Padahal kalau menurut bahasa na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi mengapa Allah dahulukan iyyaka na'budu? Padahal seharusnya na'budu iyyaka, kami menyembah iyyaka kepadamu, wa nasta'inu dan kami mohon pertolongan iyyaka kepadamu. Kalau apa bedanya? Ada jauh bedanya. Kalau iyyaka na'budu, di sini ada stresing penekanan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Allahu Akbar. Di sini letak inti dari kekuatan. Di antara kekuatan-kekuatan kalimat-kalimat Al-Quran, semuanya surat Al-Fatihah ini penuh dengan makna. Itu tadi hanya ringkasannya saja, poin-poinnya saja. Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang selalu kita baca minimal 17 kali, Allahu Akbar. Kita butuh dalam hidup ini. Tidak ada satupun saat, satupun detik kecuali kita butuh kepada Allah. Kita minta kepada siapa? Kita minta lindung kepada siapa? Apalagi kalau dilihat dari seluruh struktur tubuh kita, semuanya butuh dengan pertolongan Allah, perlindungan Allah. Jantung kita, ginjal kita ngeri kalau kita bisa mempelajari tentang, membaca tentang anatomi manusia. Siapa yang melindungi kita? Siapa yang melindungi keluarga kita, anak kita, orang tua kita, suami istri kita? Dialah Allah. Karena itu di antara fadilah Al-Fatihah mungkin hari ini belum bisa kita cicil. Atau tadi ada Asy-Syafi, sampai ada dulu zaman Rasulullah kepala suku disengat oleh binatang kala, kayak semacam kalajengking gitu. Tidak ada yang bisa mengobati. Satu kampung tidak ada yang bisa mengobati. Padahal tadi ada orang yang ingin bermalam di kampung itu, orang Arab, orang Islam. Tidak diperbolehkan orang kampung itu. Hanya dua orang itu kebetulan sahabat Nabi, bermalam di luar kampung. Setelah kesana kamari tidak ada yang bisa memberikan, mendapatkan obat untuk kepala sukunya yang menggelepar-gelepar betul. Makanya ada yang teringat, tadi kan ada orang itu yang mau tinggal di tempat kita nggak boleh tadi. Cobalah barangkali siapa tahu kalau dia bisa. Datanglah orang kampung itu menemui orang yang ada di luar kampung itu bermalam berdua. Diceritakan, kepala suku saya sedang tersengat, tidak bisa mendapatkan obat. Gimana? Apakah Anda bisa meruqyah? Bisa meruqyah? Sahabat yang satu bisa. Tapi saya minta opah. Opahnya apa? Kambing. Ya sudah, nggak apa-apa.
datanglah, datang bisa sembuh. Allahu Akbar. Setelah itu kepada temannya yang tadi kan berdua, kamu kok bisa, kamu apakan? Saya bacakan Al-Fatihah, ruqyah dengan Al-Fatihah. Syafi. Di sini ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah tahu apa yang menjadi kehendak kita. Ada penekanan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya pada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdi, tunjukkanlah kami ya Allah, as-sirata, ke jalan al-mustaqim, yang lurus menuju Allah, lurus menuju ridha Allah, lurus menuju ampunan Allah, lurus menuju kasih sayang Allah, menuju ke dalam surga Allah. As-siratal mustaqim. Karena itu kata Rasulullah, hadis qudsi, salat itu terbagi menjadi dua bagian. Kata Allah, ini hadis qudsi, sebagian orang yang salat itu sebagian untuk aku dan sebagian untuk hambaku. Pada saat hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai ihdi, alhamdulillah hambaku memuji aku. Kata Allah, pada saat kita sholat baca Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjung aku. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini letak pembagian antara aku dan antara hambaku, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Waktu kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka hambaku persis mendapatkan apa yang dia minta. Mohon bimbing petunjuk. Tidak bisa kita dalam hidup ini untuk bisa menuju kepada apa yang kita inginkan, belum tentu, nggak bisa, susah, sulit. Di samping manusia tidak tahu apa itu benar, apa itu baik, juga manusia tidak bisa bergerak semudah itu melakukan kebaikan dan kebenaran. Karena apa? Karena ada dua unsur destruktif, ada unsur hambatan yang menghambat langkah-langkah kebaikan manusia. Satu yang bersifat intern dari diri manusia, yaitu nafsul insaniyah, hawa nafsu manusia. Sedangkan hawa nafsu selalu cenderung kepada yang tidak baik. Innan nafsa la ammaratun bisu. Kata Nabi Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu cenderung, selalu mengarah. Ammar, amat sangat mendorong. Lil mubalaghah, ammaroh, fa'ala. Ammaroh artinya amat sangat mendorong melakukan keburukan. Faktor yang kedua, unsur kedua, yaitu unsur ekstern di luar manusia, yaitu nafsu syaitaniyah, bisikan setan. Oh, ini berat juga. Oleh karena itu, dalam hidup ini tidak bisa akan menjadi orang yang selalu baik kecuali dengan bimbingan Allah. Nah, hidayah ini nanti pada ayat yang lain akan kita terangkan. Ada hidayah itu hidayah i'anah dan hidayah ada dua macam. Hidayah taufik, ya, hidayah taufik dan hidayah irsyad, atau hidayah i'anah, hidayah plus, ulang kali, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya apa yang kita
kita kehendak itu jalannya siapa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, sirat jalan, alladzina kata sambung jamak, alladzina kata sambung jamak, orang-orang yang atau mereka yang, siratal ladzina jalannya orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat alaihim kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Mereka itu yaitu para nabi, para rasul, orang-orang yang beriman. Mereka itu ghairil maghdubi. Nah, ini juga di dalam ilmu balaghah punya makna penekanan ya. Seharusnya sesungguhnya ghairi siratil maghdub, selain jalannya orang-orang yang dimurkai, jalan yang diberikan oleh Allah kenikmatan untuk orang-orang yang beriman, para nabi, para rasul, yaitu jalannya orang yang dilewati, orang-orang yang maghdubi, dimurkai oleh Allah, waladhdallin, dan tidak pula jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat. Mereka ini yaitu orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah ini antara lain, tidak ada satupun makhluk yang berhak untuk mendapatkan pujian secara utuh, secara sempurna, kecuali hanya Allah. Allah lah yang maha terpuji. Kita hidup karena Allah, bisa bicara karena Allah, bisa mendengar bisa Allah, melihat bisa Allah, bergerak karena Allah. Tidak ada artinya siapa-siapa kita ini tanpa Allah. Karena itu Rasulullah pun pernah berdoa atau sering berdoa kepada Allah, Allahumma la takilni, ya Allah jangan kiranya engkau membiarkan aku ya Allah untuk mengurusi diriku ya Allah, tarfat ainin ya Allah, jangan kiranya ya Allah engkau membiarkan aku mengurusi diriku sendiri ya Allah sekejap mata pun, tarfat ainin. Jadi Rasulullah minta jangan kepada Allah, jangan sampai dilepaskan oleh lindungan Allah pertolongan sesaat pun, sekejap mata pun, tarfat ainin, ke depan. Dan kita pun sama, kita selalu mohon kepada Allah dalam hidup ini, jangan sampai sesaat pun, sekejap mata pun kita dilepaskan dari lindungan Allah. Ini bahaya yang mengancam pada diri kita itu tidak bisa dihitung, dari virus, dari bakteri, dari macam-macam, belum lagi dari gangguan dari setan dari depan, kanan, kiri. Jadi tidak bisa selamat tanpa lindungan Allah. Karena itu yang berhak kita puji hanya Allah. Kita butuh sama Allah, butuh lindungan Allah. Yang kedua, sifat Ar-Rahman lebih luas daripada sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman meliputi seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim hanya khusus bagi hamba Allah yang beriman dan taat patuh atau bertakwa kepada Allah. Lebih-lebih sifat Ar-Rahim khusus bagi orang yang beriman nanti di akhirat. Yang ketiga, hari pembalasan, hari kebangkitan untuk menerima pembalasan bagi manusia, jin adalah pasti. Hari kebangkitan adalah pasti, hari pembalasan adalah pasti. Yang kelima atau yang keempat, dalam hidup kita harus selalu sadar, dan kesadaran ini selalu kita ucapkan setiap kita melaksanakan sholat, saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masukkan di hati kita
setiap saat, setiap kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insight masuk di hati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memberikan kesadaran yang kuat kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bagi orang yang beriman, lebih-lebih saat sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu dalam sholat rasanya tidak ada jarak antara kita dengan Allah, tapi dengan catatan sholat kita yang khusyuk dan memahami maknanya. Karena itu lebih-lebih saat nanti kita sedang sujud, kita sedang tidak berjarak dengan Allah. Karena itu saat sujud itulah doa yang paling mustajab. Yang keenam, kita harus selalu mohon lindung kepada Allah, bimbingan kepada Allah dari jalan yang lurus. Karena kita dalam hidup ini tidak bisa hidup tanpa bimbingan Allah, tidak bisa hidup tanpa bimbingan Allah. Karena apa? Ada dua unsur yang menghambat kebaikan kita, yaitu unsur intern dari diri kita sendiri, nafsu manusia, hawa nafsu manusia. Yang kedua yaitu dari nafsu syaitan, nafsu dari dorongan dari setan, bisikan setan. Yang ketujuh, dalam hidup ini harus selalu sadar akan jalan, ya, sadar bahwa yang kita tempuh hanya satu jalan, jalan menuju Allah, menuju rahmat Allah, menuju ridha Allah, menuju ampunan Allah. Karena itu seluruh sikap hidup kita ujungnya harus demi karena Allah. Usaha apa saja yang kita lakukan ujungnya harus demi karena Allah, untuk menuju Allah, ridha Allah, ampunan Allah, surga Allah. Sementara sampai di sini insyaallah kita sambung untuk selanjutnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.